untuk log dan eventnya aja. Dimana eh, biar kita tahu tentang bagaimana dasar-dasar log, bagaimana si log ini masuk ke dalam SIM. Yang berikutnya bagaimana si log ini diproses, dianalisa, dan berikutnya yang terakhir itu tentang peranan waktu di situ dalam menentukan sebuah keputusan atau sebuah analisa. Kita lanjut. NIST, National Institute of Standard and Technology, itu sebuah divisi Departemen Perdagangan di US, dimana dia punya kerangka tentang cybersecurity namanya NIST Cyber Security Framework. Itu ada 5 pilar di sana. Ada identity, terus ada protect, ada detect, ada respond, dan ada recover. Nah, menurut NIST, log management itu adalah sebuah proses untuk mengenerate, mentransmisi, menyimpan, menganalisa, menghapus sebuah log security pada komputer. Itu menurut definisi dari NIST. Untuk tool SIM, log itu sangat penting karena memang informasi dari sana yang akan diproses dan dianalisa. Cuman sebelum kita pilih tool SIM yang akan kita pakai, ada satu hal yang perlu kita pertimbangkan, yaitu seberapa banyak event yang bisa diproses oleh tools tersebut. Contohnya gini, satu tool SIM dia bisa memproses 25.000 EPS. EPS itu satuan untuk event per second kepanjangannya. Nah, ternyata event yang ada di jaringan itu ada 100.000 event per second. Jadi kalau dihitung ada 75% event yang tidak akan diproses atau tidak akan diketahui. Jadi sebelum kita pilih tool SIM yang akan kita pakai, pastikan itu sesuai dengan kebutuhan bisnis yang berjalan. Kayak itu. Sumber security log itu dari mana? Secara umum coba kita kategorikan menjadi 3 kategori. Yang pertama itu dari aplikasi, yang kedua itu dari operating system atau OS, yang ketiga itu dari aplikasi security. Contohnya kalau dari aplikasi itu dari file system, bisa diambil juga dari database, terus bisa diambil dari CRM atau ERP, terus bisa juga diambil dari email server, itu yang dari aplikasi. Jadi kita bisa ngambil sumber log dari sana. Kalau dari OS itu pastinya dari OS yang kita tahu lah, kayak Windows, Linux kayak gitu. Terus ada juga dari Windows Workstation juga bisa kita ambil, atau dari hardware yang memang di dalamnya terinstall OS. Contohnya kayak firewall, switch, terus kayak router, itu juga ada OS-nya di dalam. Jadi kita bisa ambil sumber lognya juga dari situ. Dan kalau untuk yang security software itu ada beberapa yang bisa kita ambil sumber lognya, itu dari antivirus, itu bisa diambil sumber lognya. Web application firewall itu bisa diambil sumber lognya, contohnya data loss prevention atau DLP itu juga bisa diambil. Web security gateway, terus dari email security gateway, atau dari kalau dari jaringan itu dari IPS sama IDS. Jadi sumber-sumber log itu bisa kita ambil dari sana. Event-event di sistem IT itu dikumpulkan dan diungkap oleh namanya sistem event. Itu kalau dikategorikan ada OS event, terus ada application event, terus ada security event. Nah, security event ini berisi log dengan implikasi keamanan, di mana di dalamnya berisi informasi-informasi yang dicurigai melanggar confidentiality atau kerahasiaan, integrity, sama ketersediaan atau availability. Itu disingkatnya CIA. Nah, event itu ada namanya event of interest atau event-event yang memang menarik perhatian untuk kita curigai sebagai insiden keamanan. Nah, event of interest sendiri itu tidak bisa langsung kita sebut sebagai insiden keamanan. Harus melalui proses analisa dulu. Kalau tim analisnya udah yakin bahwa ini adalah pelanggaran terhadap CIA atau melakukan pelanggaran terhadap CIA tadi,
baru insiden keamanan itu nanti dikeluarkan. Contohnya pada firewall, kita dapat satu log firewall di mana di dalamnya ada autentikasi dari eksternal yang tidak sah. Nah, insiden keamanannya nanti dikeluarkan jika proses masuk atau proses autentikasi itu secara berlebihan. Event of interest juga itu harus didapat oleh teman-teman analis dari semua hardware atau software yang dimonitoring. Biasanya diidentifikasi secara unik dan mampu menerangkan secara detail insiden yang terjadi, dan itu biasanya disediakan oleh vendor dari setiap perangkat, baik dari software ataupun dari hardware. Di dalam event of interest atau event-event itu juga harus mampu untuk dikonfigurasi, bisa dinyalakan, bisa dimatikan, dan juga bisa dipilih mana yang akan dipakai, mana yang tidak akan dipakai. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Untuk mendapatkan informasi-informasi atau kejadian-kejadian keamanan, SIM itu pakai dua metode. Ada metode tarik, ada metode dorong. Ada push, ada pull. Nah, kalau untuk yang pull, untuk yang tarik, itu ada ODBC, Open Database Connection, di mana untuk mengaksesnya kita harus pakai API atau melalui protokol API. Nah, kalau metode dorong itu ada syslog. Syslog itu biasanya dipakai oleh sistem operasi berbasis Unix atau Linux. Ada juga dari Windows Event, Windows Native Event ya, di mana SIM akan mendapatkan informasi-informasi tentang keamanan itu dari pihak ketiga. Jadi kita install agent di sana, baru event-event itu akan didapat oleh si SIM. Itu bisa pakai Splunk atau pakai Snail. Yang terakhir itu dari SNMP atau Simple Network Management Protocol. SNMP itu apa? SNMP itu kalau menurut Wikipedia adalah protokol untuk mengumpulkan dan memproses informasi-informasi pada perangkat jaringan komputer. Itu SNMP menurut Wikipedia. SNMP ini dia bisa tarik, bisa dorong. Kalau tarik itu pakai SNMP gate, kalau dorong pakai SNMP trap. Jadi itu metode-metode yang dipakai untuk mengumpulkan informasi-informasi keamanan ke dalam Security Information dan Event Management atau SIM. Seberapa penting penataan waktu di cybersecurity? Oh, sangat penting. Pastinya jawabannya itu. Karena hampir tidak mungkin kita mencari korelasi setiap kejadian tanpa penataan waktu yang jelas. Di log data juga, itu dengan waktu kita bisa tahu kapan kejadian itu terjadi, kapan awal kejadian itu terjadi. Dan waktu juga harus disinkronkan antara server dengan si kliennya. Jadi pastikan menggunakan pengaturan waktu yang sama. Ada namanya NTP atau Network Time Protocol, di mana dia akan menyelaraskan waktu di sebuah jaringan. Jadi biar waktunya itu sama, itu ada namanya NTP. Dan NTP juga dia bisa connect ke internet, di mana dia akan menggunakan waktu dengan presisi tinggi. Itu biasanya pakai GPS ya. Tapi di NTP itu bukan berarti itu aman. Jadi ada beberapa kejadian keamanan yang terjadi di NTP. Itu direcord oleh satu organisasi, satu organisasi namanya NTP Project 3 dari Network Time Foundation. Itu melacak beberapa kerentanan dan memberikan saran kepada user secara umum, jadi memberikan saran kepada orang-orang bagaimana untuk mengamankannya. Dan itu biasanya dikirimkan atau dipublikasikan per 3 bulan atau per triwulan. Jadi kalau disimpulkan adalah penataan waktu di cybersecurity itu adalah hal yang sangat krusial. Dengan waktu kita bisa melacak atau kita melakukan lebih jauh tindakan apa yang akan kita ambil, analisa apa yang kita ambil, tindakan apa yang kita ambil. Jadi pastikan waktu antara klien dengan server itu selaras.